Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dari kelas PAIG semester 5. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan review skripsi yang berjudul Komunikasi Sosial Anak Jalanan Studi Fenomenologi Terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar. Baiklah, langsung masuk materi. Selanjutnya, yang pertama itu identitas skripsi yang direview, yang berjudul Komunikasi Sosial Anak Jalanan Studi Terhadap Anak Jalanan di Kota Makassar. Nama peneliti yang meneliti skripsi tersebut yaitu Kurnia Ningsih, asal perguruan tingginya UIN Aludin Makassar. Tahun terbitnya 2014. Dan ini foto anak jalanan. Saya tampilkan sedikit. Selanjutnya kita masuk ke bab 1, latar belakang. Baik, saya akan menjelaskan sedikit latar belakang yang saya ambil di review skripsi. Yang pertama itu anak jalanan yang membiasakan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat umum. Masa remaja seorang anak ini sangat penting diperhatikan karena disinilah seorang mengalami proses pencarian jati diri. Fenomena anak jalanan merupakan salah satu masalah sosial di perkotaan. Aktivitas mereka dapat membahayakan diri mereka sendiri dan mengganggu ketertiban kota. Oleh karena itu, tidak sebaiknya berada di jalan. Anak jalanan remaja rawan mendapat pengaruh negatif dari kehidupan jalanan. Mereka berpotensi untuk melakukan penyimpangan, tingkah laku seperti mencuri, mencopet, minuman keras, perjudian, kekerasan fisik, eksploitasi seksual, pecandu narkotika, dan penjara toko. Penelitian juga melihat banyak anak jalanan yang meresahkan masyarakat sekitar. Selanjutnya, alasan yang mendasari peneliti untuk melakukan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi sosial anak di jalan flyover atau jembatan layang dan anjungan Pantai Losari Kota Makassar. Dan juga memahami bagaimana anak di jalanan flyover ini dan anjungan Pantai Losari ini memaknai lingkungan sosial mereka yang ada di sekitar dan mengetahui persepsi masyarakat terhadap anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari Kota Makassar. Selanjutnya, ini ada bukti pra penelitian yang terdapat di latar belakang yang diambil dari skripsi yang saya screenshot dari skripsi aslinya. Bisa dilihat di sini, ini latar belakangnya. Nah, selanjutnya ada pendahuluan yang yaitu pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Di sini pertanyaan penelitian ada 3 dan tujuan penelitian juga ada 3. Yang pertama itu bagaimana bentuk komunikasi sosial anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari Kota Makassar. Tujuannya untuk mengetahui bentuk-bentuk komunikasi sosial anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari Kota Makassar, memaknai lingkungan sosial mereka. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana bentuk komunikasi sosial anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari Kota Makassar? Tujuan penelitiannya yang kedua, untuk memahami anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari. Yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana persepsi masyarakat terhadap bentuk komunikasi sosial anak jalanan di Kota Makassar? Yang ketiga, tujuan penelitiannya, untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari Kota Makassar. Di sini ada komentar saya, komentar tentang pertanyaan penelitian dan tujuan penelitiannya. Pertanyaan peneliti ini sudah sangat baik, sudah sangat tepat sekali karena sangat mengarah terhadap tujuannya, sudah sangat relevan dengan apa yang dirancang sebelum melakukan analisis atau penelitian terhadap anak jalanan di flyover anjungan
Pantai Losari. Dengan tujuan dan pertanyaan ini, kita dapat memahami bagaimana komunikasi dan pandangan masyarakat terhadap anak jalanan di flyover atau jembatan layang dan di anjungan Pantai Losari. Selanjutnya kita masuk ke manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis penelitian dan pembaca. Uraian manfaatnya diharapkan dapat memperkaya kajian-kajian teoritis dalam pengembangan disiplin ilmu serta dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dan memperluas wawasan pengetahuan bagi peneliti dan pembaca pada umumnya tentang permasalahan anak jalanan di Kota Makassar. Yang kedua, secara praktis. Uraian manfaatnya, melalui penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan kepada pemerintah Kota Makassar agar bisa mengatasi permasalahan tentang keberadaan anak jalanan di Kota Makassar dan menekan angka anak jalanan di Kota Makassar. Komentar saya tentang manfaat penelitian ini, menurut saya dengan adanya penelitian ini, kita bisa mengetahui hasil penelitian tentang bagaimana mengatasi permasalahan di Kota Makassar, tentang keberadaan anak-anak jalanan di Kota Makassar, dan menekankan angka anak jalanan di Kota Makassar, dan juga kita dapat mengetahui bagaimana permasalahan anak jalanan di Kota Makassar tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 2, yaitu kajian pustaka. Yang pertama itu landasan teori atau kajian pustaka. Yang pertama itu teori yang dikaji di skripsinya, yaitu komunikasi sosial. Subteorinya ada pengertian komunikasi sosial, unsur-unsur komunikasi sosial, jenis-jenis komunikasi sosial. Dan ini sumber kutipannya. Sumber dari kutipan subteori ini ada Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, Bandung, PT Remaja, Rosda Karya 2001. Dan unsur-unsur komunikasi sosialnya Sutario, Sosiologi Komunikasi, Yogyakarta, Arti Bumi, Intaran 2005. Selanjutnya, jenis-jenis komunikasi sosial, Sutario, Sosiologi Komunikasi, Yogyakarta, Arti Bumi, Intaran 2005, dan Dedi Mulyana, Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar, halaman 59-60. Ini ada di skripsinya. Selanjutnya, ini teori yang dikaji yang selanjutnya, itu komunikasi sosial. Subteorinya, komunikasi anak jalanan dalam konsepsi teori konstruksi realitas secara sosial, konsep persepsi. Jenis-jenis komunikasi. Subteorinya, pembentukan konsep diri, komunikasi anak jalanan dalam konsepsi teori interaksi simbolik, komunikasi anak jalanan dalam konsepsi teori interaksi simbolik. Dan ini sumber kutipannya ya, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Tahunnya, halamannya bisa kita lihat di sini. Selanjutnya, komentar tentang teori yang dikaji ini. Teori yang dikaji dan subteori sudah cukup baik dan sumber kutipan sudah lumayan banyak dan sesuai dengan teori yang dikaji. Dan landasan teori yang dicantumkan atau dijelaskan si peneliti ini pada skripsi tersebut sudah sangat jelas karena sangat mencukupi kriteria, tidak begitu banyak materi sehingga mudah dipahami. Jelas pemaparannya, tentunya singkat, sangat baik sekali. Sumber yang dicantumkan juga sangat jelas, menjadikan tidak ada unsur jiplak terhadap karya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bab 2, itu kajian penelitian terdahulu, kajian penelitian relevan. Ini contoh skripsi dari Nasruddin Salah. Sedikit saya bacakan tentang skripsi Helmi ini, dan nanti kita akan mengetahui perbedaan dari skripsi tersebut dengan skripsi yang saya review. Nah, skripsi Helmi Nasruddin ini meneliti tentang eksploitasi anak jalanan, studi kasus anak jalanan di Pantai Losari, Makassar. Berarti sama-sama di Kota Makassar ya teman-teman.
Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui eksploitasi anak jalanan di Pantai Losari. Eksploitasi anak jalanan ini di Pantai Losari disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari faktor budaya, ekonomi, hingga faktor psikologi. Eksploitasi anak jalanan berdampak negatif pada anak jalanan, baik itu dampak pendidikan, kesehatan, dan psikis anak jalanan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan penelitian purposive sampling serta tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informan dalam penelitian adalah pengemis, pedagang asongan, dan pengamen yang bekerja di Pantai Losari. Untuk menentukan informan yang dilakukan secara purposive sampling dengan pertimbangan anak jalanan yang telah mengalami eksploitasi dari orang tua dan masyarakat tempat anak jalanan bekerja. Perbedaan penelitian Helmi Nasruddin Saleh dengan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian, proses pengumpulan data, subjek dan objek penelitian, serta teknik analisa data. Pendekatan penelitian ini menggunakan studi fenomenologi, proses pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi subjek yaitu anak jalanan yang berusia 5-18 tahun yang sudah tua lebih melakukan aktivitas di jalan. Dan fokus penelitiannya terletak pada bentuk komunikasi sosial anak jalanan terhadap tingkah laku sekitar baik sesama anak jalanan maupun terhadap masyarakat. Nah, selanjutnya ini contoh skripsi dari Wijaya. Saya akan membacakannya sedikit, yaitu meneliti tentang permasalahan anak jalanan. Berarti dari kedua skripsi tersebut yang tadi saya bacakan sebelumnya, sama-sama meneliti tentang anak jalanan. Usia anak-anak akhir 10-12 tahun. Sebagaimana pengamen untuk membantu keluarga, studi kasus anak jalanan di daerah Grogol, samping Citraleng, Jakarta Barat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai permasalahan anak-anak jalanan usia kanak-kanak 10-12 tahun. Sebagaimana pengamen untuk membantu keluarga, metode penelitian ini menggunakan studi kasus dan subjek penelitian ini adalah 3 orang anak jalanan yang berbeda pada usia kanak-kanak 10-12 tahun. Sebagai pengamen untuk membantu keluarga, anak-anak jalanan mempunyai masalah seperti masalah berbahasa, mengekspresikan emosi, bersosialisasi, bermain dengan permainan, perkembangan sosial, perkembangan minat, hubungan dengan anggota keluarga, perkembangan tersendiri, perkembangan identitas diri, kurangnya mendapat perhatian dan pada pemenuhan pembentukan kognitif atau inteligensi dan perilaku. Hanya dapat perhatian pada pemenuhan fisik saja, seperti pemenuhan kebutuhan sehari-hari, mempunyai kecenderungan tidak dapat menyelesaikan tugas-tugas perkembangan yang dilakukan anak, sehingga mempunyai kecenderungan berperilaku secara matang. Perbedaan penelitian Wijaya dengan penelitian skripsi yang saya review ini terdapat dalam metodenya. Pendekatan subjek dan objek penelitian serta fokus kajian. Metode yang digunakan deskripsi kualitatif ini pendekatan fenomenologi, subjek penelitian dan karakter usia anak jalanan antara 15-18 tahun, selama 2 tahun lebih berada di jalanan. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana bentuk komunikasi sosial anak jalanan terhadap lingkungan sekitarnya, baik sesama anak jalanan maupun terhadap masyarakat di Kota Makassar. Selanjutnya, ini komentar saya. Jadi dari kedua kajian penelitian yang relevan tersebut, dari skripsinya Helmi Nasruddin Saleh dan skripsinya Wijaya ini, dari kedua kajian itu kita dapat mencangkup bahwa kedua skripsi itu meneliti tentang permasalahan anak di jalanan
anak jalanan. Dan skripsi tersebut sudah mencakup mendukung penyusunan skripsi ini karena kedua skripsi tersebut berkaitan dengan tema penelitian yang diangkat oleh peneliti. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Skripsi kedua mereka itu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologi. Sama-sama mengangkat skripsi tentang anak jalanan di Kota Makassar, jadi sangat berkaitan dengan skripsi tersebut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitiannya. Pendekatan penelitiannya itu dalam skripsi yang saya review ini, yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya fenomenologi, dan ini bukti bahwa metode yang saya ambil ini metode penelitiannya, ini buktinya, dan ini jenis penelitiannya. Ya, teman-teman bisa dilihat di sini tadi saya tampilkan. Dan selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini, penelitian dilakukan di Kota Makassar, khususnya anak jalanan di lampu merah, di flyover atau jembatan layang Jalan Urip, Sumoharjo dan Anjungan Pantai Losari. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Juli sampai dengan September 2014. Selanjutnya sumber data penelitiannya. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari wawancara dan observasi. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari lapangan dengan mewawancarai langsung anak di jalanan. Jumlah informan yang terlibat yaitu sebanyak 14 anak jalanan, 9 anak jalanan di flyover, dan 5 anak jalanan di Anjungan Pantai Losari. Perkenalan pertama dengan anak jalanan di flyover, peneliti menciptakan situasi kesengajaan pada saat pengambilan sumber data penelitian ini ya, teman-teman. Adanya keinginan untuk mengenal anak jalanan lebih jauh dan sengaja mendatangi tempat mereka, dan sebaliknya di Anjungan Pantai Losari. Pertemuan pertama diawali ketika peneliti sengaja menjadi pengunjung dan duduk di pelantaran Pantai Losari sambil memperhatikan aktivitas anak jalanan, dan tidak lama kemudian anak jalanan itu mendekati peneliti. Sambil melakukan aktivitasnya, peneliti juga mengajak mereka mengobrol tentang kesehariannya sebagaimana anak jalanan. Peneliti ini menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung terhadap pola komunikasi anak. Baiklah, kita lanjutkan ke sumber data penelitian. Yang pertama itu kita dapat penelitian dari Runi, penjualan koran di sekitar persimpangan flyover Jalan Urip, Sumoharjo. Yang kedua, Yusuf adiknya Runi berumur 5 tahun yang menjual koran. Yang ketiga, Arisa yang menjual koran yang berusia 14 tahun. Yang selanjutnya, Nur Fadila yang menjual koran yang berumur 15 tahun. Selanjutnya, Mutia yang berusia 11 tahun, saudari dari Runi dan Yusuf. Selanjutnya, Hendra, pengamen jalanan yang berusia 18 tahun. Selanjutnya, Miranda, anak umur 11 tahun. Selanjutnya, Dina, pengamenan jalanan. Selanjutnya, Suwardi, anak usia 9 tahun. Selanjutnya, Hendriani, anak jalanan yang pengamen menggunakan bekas botol minuman. Selanjutnya, Ririn, jalan sebagai pengamen dan pemulung. Selanjutnya, Randi, anak berusia 13 tahun, menjadi anak jalanan sebagai pengamen yang menggunakan gitar. Ini adalah sumber penelitian yang didapat oleh peneliti. Ini yang kedua, data sekunder. Pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung. Dalam penelitian ini, data diperoleh dari dokumentasi serta laporan yang sudah tersedia. Sumber data dalam penelitian kualitatif ini yakni penelitian
digunakan untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan narasumber. Selanjutnya kita masuk ke teknik dan instrumen pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dapat kita ambil dalam skripsi ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasinya dapat kita simpulkan bahwa tadi yang kita baca sebelum-sebelumnya yaitu dapat dari lembar observasi objek yang diteliti langsung dari lapangan ya teman-teman. Dan ini langsung teknik pengumpulan datanya, wawancara, lembar wawancara, alat perekam, buku catatan, langsung mewawancarai narasumber tersebut. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasinya juga instrumen alat pengumpulan datanya itu foto, mengambil gambar, kutipan, dan bahan referensi lain yang ada di lokasi penelitian, dokumen, arsip, catatan, transkrip, buku agenda, foto-foto, data yang diperlukan untuk dokumentasi. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Ini teknik dan instrumen pengumpulan data. Ini ada pertanyaan penelitian, teknik pengumpulan datanya, dan ini instrumen alat pengumpulan datanya. Saya bacakan ya teman-teman sedikit. Ini yang pertama, bagaimana bentuk komunikasi sosial anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari, Kota Makassar. Teknik pengumpulannya itu menggunakan observasi, objek dan alat pengumpulan datanya, objek yang diteliti di lapangan, peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi selama pengamatan berlangsung, dan peneliti melihat komunikasi sosial anak tersebut. Yang kedua, pertanyaannya, bagaimana anak jalanan di flyover dan anjungan Pantai Losari memaknai lingkungan sosial mereka? Teknik pengumpulan datanya menggunakan dokumentasi. Alat pengumpulan datanya menggunakan foto, mengambil gambar, kutipan, dan bahan referensi lain yang ada di lokasi penelitian, dokumen, arsip, catatan, transkrip, buku, agenda, foto, data yang diperlukan untuk dokumentasi. Selanjutnya yang ketiga, pertanyaannya, bagaimana persepsi masyarakat terhadap bentuk komunikasi sosial anak jalanan di Kota Makassar? Teknik pengumpulan datanya wawancara, menggunakan wawancara ya teman-teman. Selanjutnya, alat pengumpulan datanya, lembar wawancara, alat perekaman, kamera, buku, dan catatan, dan menanyakan langsung kepada narasumber. Selanjutnya kita masuk ke teknik pemeriksaan keabsahan data. Di dalam skripsi ini saya tidak menemukan, peneliti ini tidak menerangkan teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan. Jadi saya tidak mencantumkan teknik pemeriksaannya. Selanjutnya teknik analisis data. Metode analisis data yang relevan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan studi fenomenologi menurut Charles Well dalam Kuswarno sebagai berikut. Yang pertama, peneliti memulai dengan mendeskripsi secara menyeluruh pengalamannya. Yang kedua, peneliti kemudian menemukan pertanyaan dalam wawancara tentang bagaimana orang memahami topik rinci pertanyaan tersebut dan perlakuan setiap pernyataan memiliki nilai serta mengembangkan rincian tersebut dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam unit bermakna. Penelitian merinci unit-unit tersebut, menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalamannya termasuk contoh-contoh secara seksama. Yang keempat, penelitian kemudian merefleksikan pemikirannya dengan menggunakan variasi imajinatif atau deskripsi struktural, mencari keseluruhan makna yang memungkinkan untuk melalui perspektif yang divergen, mempertimbangkan kerangka rujukan atas gejala dan mengonstruksikan bagaimana gejala tersebut dialami. Yang kelima, penelitian kemudian mengonstruksikan seluruh penjelasannya tentang makna dan esensi pengalamannya. Yang keenam, proses tersebut merupakan langkah awal peneliti mengungkapkan pengalamannya dan kemudian diikuti pengalaman seluruh partisipan setelah semua dilakukan.
kemudian menulis deskripsi gabungannya. Selanjutnya, setelah habis dari penjelasan saya, sekian dan terima kasih. Dan itulah sedikit penjelasan review skripsi dari saya. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa berikan komentar terhadap video saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.